Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nur Laila akan sedikit berbagi video pembelajaran tentang teks cerita inspiratif yang saya laksanakan pada PPL di PPG IKIP Siliwangi, Bandung. Ya, Ibu sambil absen ya, biar nanti tidak harus lagi nih. Astiani sudah hadir. Apa kabar Ayang? Alhamdulillah baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi ya dalam KBM Bahasa Indonesia bersama Ibu. Kali ini Ibu akan membahas tentang KD 3.12. Itu tentang teks cerita inspiratif. Pernah mendengar teks cerita? Selain teks cerita inspiratif? Nah, Bu. Ya, kita pernah ya, pembelajaran yang telah lalu kita pernah belajar tentang teks cerita pendek. Jadi apa nih bedanya antara teks cerita pendek dengan teks cerita inspiratif? Kalian tahu? Oke, apa kabar semuanya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Bu. Baik, Ibu. Baik. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita di KD 3.12 ini adalah peserta didik ya kalian bisa menelaah struktur dan kebahasaan dari sebuah teks cerita inspiratif melalui bebantuan mading digital Padlet ya, karena kita online, dan juga bebantuan dari Google Meet ini. Ada yang bisa menyebutkan apa sih manfaat kita mempelajari teks cerita inspiratif? Tahu nih manfaatnya ya. Yang pertama untuk tentu saja untuk rekreasi atau hiburan ya, kita membaca teks cerita inspiratif. Kemudian untuk membangun rasa peduli, simpati dan empati kepada pembaca. Kemudian juga untuk menambah kita ya menulis. Baik, sebelum kita memulai supaya lebih berkah lagi, Ibu mohon kalian ya, ada yang memimpin doa dulu satu orang. Siapa nih yang memimpin doa nih? Astiani aja, silakan yang pimpin doa dulu. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih ya Ayang yang telah memimpin doa untuk kita pagi hari ini. Baik, untuk langkah-langkah pembelajaran kita hari ini ya, Ibu akan share PPT atau PowerPoint. Kemudian ada juga tayangan yang memotivasi kalian. Nah, untuk di kegiatan intinya kalian nanti Ibu akan berikan LKPD ya. LKPD atau lembar kerja peserta didik, di mana di sana akan menentukan atau menelaah struktur. Ada yang hafal lagu ini? Ada yang hafal lagu ini? Hanya di lalu kita bahkan semua. Sekarang kepada Allah, kepada matahari. Tolong disimak ya videonya tentang apa nih? Berita kepada kawan nih dari Ebik Dede. Ada yang mau menyampaikan tentang apa nih? Video atau tayangan yang tadi Ibu tayangkan. Aku, Bu. Silakan, siapa nih? Lupa Ibu, dapat bintang nih ya, yang bisa menjawab atau bisa menyampaikan. Siapa nih? Azmi. Azmi, silakan Azmi. Ibu kasih tanda dulu Azmi ya. Tentang dia pergi ke suatu tempat, terus tempat itu mengalami bencana kekeringan. Terus dia ketemu sama pengembala yang kehilangan orang tuanya karena bencana. Baik, Azmi, dari tayangan tadi apakah ada menggugah rasa peduli atau simpati atau bagaimana nih dari tayangan tadi?
Ada nggak? Ada rasa kepedulian atas bencana dan duka seorang yang ditinggal orang tuanya. Oke, baik. Terima kasih Azmi ya, dapat bintang nih dari Ibu. Ya, catat. Oke, untuk lebih memahami tentang struktur dari teks cerita inspiratif ini, Ibu akan tayangkan dulu sebuah kita lagi untuk share PowerPoint ini ya. Ada yang mau menyampaikan nih, karena di pembelajaran kita kan harus aktif ya. Ibu sebagai guru yang bergerak nih katanya harus memahami kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Silakan Sabrin, ada Sabrin? Sabrina, Ada Ibu. silakan. Pengertian dan ciri-ciri teks inspirasi. Cerita inspirasi berisi kisah-kisah yang memotivasi, menggugah kesadaran dan memberikan pencerahan kepada baik pembaca maupun pendengar. Ada Ibu. Silakan Adila. Dapat bintang. Bagaimana nih strukturnya? Ada apa saja? Silakan dibacakan. Ada orientasi, komplikasi, resolusi sama koda. Siapa? Ciri kebahasan teks cerita inspiratif ada penggunaan diksi yaitu berdasarkan makna dan macam-macam diksi. Lalu ada jenis-jenis kalimat seperti kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat berita. Lalu ada konjungsi seperti koordinatif, korelatif, subordinatif, dan antar kalimat. Nah, udah dapat bintang. Makasih sayang ya udah membacakan dari ciri kebahasaan teks cerita inspiratif. Betul sekali yang disampaikan Naura tadi. Kalau tegang nih kita ini dulu nih, ice breaking dulu sebentar ya. Digerakkan jempolnya sayang. Sambil bicara tok tok tok. Ayo. Semuanya. Tok tok tok. Kelingking. Ada siapa? Tok, tok. Ada siapa? Nanti namanya dia Putri. Ada Putri. Di mana? Itu dia. Ada sebuah cerita berjudul Kaleng Biskuit. Nah, di sini ya. Kaleng Biskuit. Ini cerita karya Intan Syifa Dianingtyas. Ayo Put, bacakan Put. Bisa dilihat? Kita bahas bareng-bareng ya, mana yang termasuk orientasi, mana yang termasuk resolusi, dan kodanya yang mana. Hari ini hari yang sangat cerah. Matahari bersinar begitu indah. Nina sedang menyiapkan sarapan untuk ibu dan suaminya, Ahmad. Ahmad berkata, apakah tadi istri saya memberikan sesuatu kepada Bapak? Bapak teringat dengan kaleng biskuit yang diberi Nina. Bapak pun membuka kaleng tersebut dan ia sangat terkejut saat melihat isi dari kaleng itu. Oke, dari cerita yang tadi dibacakan oleh Putri berjudul Kaleng Biskuit karya Intan Syifa ya nih. Di sini boleh nih siapa nih yang mau menyimpulkan atau menelaah mana nih struktur yang termasuk ke dalam orientasi. Oke, siapa nih yang mau menelaah strukturnya? Kamel, ada Kamel? Ibu. Jadi buat orientasinya itu ada di paragraf pertama. Paragraf pertama ada pengenalan tokoh, ada Nina, ibu, bapaknya, dan juga Ahmad. Terus di paragraf kedua ada komplikasi. Komplikasinya itu ayah mertuanya Nina mau minjam uang untuk berobat ke klinik. Terus di paragraf 3 ada resolusinya. Resolusinya itu Nina memberi uang kepada bapaknya melalui kaleng biskuit. Jadi resolusinya tuh udah ketemu karena Nina akhirnya bisa memberi uang kepada bapaknya tanpa sepengetahuan ibunya. Dan untuk koda atau amanahnya, kita harus berbakti kepada orang tua kita selama mereka masih hidup. Hebat sekali Kamel, sangat gamblang sekali menceritakannya ya, hebat, semuanya bisa seperti Kamel, insya Allah. Dapat bintang untuk Sabrin. Sebelum Ibu melanjutkan, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin? Kayaknya nih, kalian kan udah pernah nulis teks cerita pendek ya, dan alhamdulillah
teks cerpen kalian yang kemarin tentang corona itu sudah menjadi buku ya. Insya Allah minggu-minggu ini akan kirim dari penerbit sudah akhir ya. Kalau cerita teks inspirasi itu ceritanya tuh bisa menginspirasi kita, Bu. Terus bisa menimbulkan rasa empati pada tokoh yang ada di cerita tersebut. Oke, baik. Dia bisa menimbulkan rasa simpati, empati, dan peduli. Kan di Padlet sudah ada LKPD-nya. Silakan ada LKPD kelompok dan ada LKPD individu ya. Sudah di-download LKPD-nya semuanya? Nah, ini ya. Coba di bawah lagi ada di sini. Bisa dilihat untuk kelompoknya yang sudah Ibu share di grup ya. Boleh didiskusikan di grup WA saja. Ibu memperlihatkan LKPD di sini, apakah bisa dilihat? Nah, setelah itu kemudian boleh kalian saling mengomentari nanti di Padletnya ya. Wah, sudah ada yang mengirim satu orang ini dari Sabrin. Akan kita refleksi ya, refleksi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah bisa dipahami? Ibu sudah kirimkan kode dari Mentimeter ke grup WhatsApp. Nah, silakan, ada yang mau menyimpulkan? Aku, Bu. Ya, silakan. Siapa nih? Naura. Naura, silakan Naura. Ibu dapat bintang lagi buat Naura ya. Jadi materi hari ini tadi kita membahas tentang cerita inspirasi. Nah, di materi di cerita inspirasi ada tentang kebahasaannya, ada kesimpulannya, terus ada cerita-cerita yang dicontohkan juga. Orientasi, komplikasi, Ya. resolusi sama koda. Resolusi dan koda. Baik, terima kasih ya Putri yang telah menyampaikan kesimpulannya untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu akan share kode Mentimeternya. Silakan diklik dulu ya. Di grup kita sudah ada. Pertanyaannya simpel-simpel aja. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan atau kurang menyenangkan? Seperti itu ya. Jawab sejujur-jujurnya ya. Untuk bahan evaluasi Ibu. Kemudian apakah kalian sudah memahami pembelajaran kita hari ini tentang struktur dan kebiasaan dari teks? Sudah? Diklik Mentimeternya? Oke, sudah ada. Nah, ini jawaban kalian ya, katanya sangat menyenangkan, kreatif, asik, dan silakan yang lain yang belum ya. Ibu sampaikan pelajari minggu depan yaitu KD-nya KD 4, kalau sekarang 3 kan ya pengetahuan, nah nanti 4 ya. 4.13 kalian menuangkan perasaan simpati dan ini dalam bentuk cerita inspiratif. Jangan lupa persiapkan cerita-cerita terbaik kalian dan kirim ke Padlet dan insya Allah akan Ibu bukukan ya. Baik, silakan ada yang mau memimpin doa dulu sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sama siapa? Setelah kita belajar, sebaiknya kita membaca doa kifaratul majlis di dalam hati masing-masing. Baik, terima kasih ya untuk Salma Sabrina. Baik, Ibu tutup ya pembelajaran kita hari ini tentang teks cerita inspiratif. Semoga dengan pembelajaran ini bisa menginspirasi kalian. Ya, kemudian kebahasaan yang dipakai di dalam teks cerita inspiratif apa. Kemudian kedepannya kalian harus bisa ya membuat sebuah teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.